Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Rahmada dengan NIM 20051204003 dari kelas Teknik Informatika A 2020 Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum routing statik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Pengertian, routing statik merupakan jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Routing statik cocok untuk jaringan yang kecil, dalam artian router tidak lebih dari 10. Untuk cara kerjanya, yang pertama, admin jaringan mengkonfigurasi router, kemudian router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang terakhir, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual dan routing statik digunakan untuk melewatkan paket data. Keuntungan dari routing statik yaitu yang pertama, meringankan kinerja prosesor router. Kemudian, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. 3. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang terakhir, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Untuk kelemahannya, yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Kemudian hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Lalu administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang terakhir, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Berikut praktikumnya, ini ada skema untuk praktikumnya, dan nanti kita akan mencoba mengirim paket dari PC1 ke PC3. Untuk selanjutnya, langsung saja ke praktikumnya. Pertama-tama, kita butuh 2 router. Ini pakai yang PT saja. Kemudian butuh 2 switch, ini juga pakai yang PT. Lalu 4 PC. Kemudian sambungkan pakai kabel otomatis. Setelah itu kita setting IP pada PC-nya. Untuk PC pertama, IP-nya 192.168.1.1. Untuk gateway-nya 192.168.1.254. Untuk PC 2 192.168.1.2. Untuk gateway-nya sama 192.168.1.254.
Untuk PC3 IP-nya 192.168. Nah, ini pakai network yang berbeda, yaitu 2.3. Untuk gateway-nya 192.168.2.254. Untuk PC4 IP-nya 192.168.2.4. Gateway-nya 192.168.2.254. Nah, untuk kabel yang arah router ini kan masih mati. Nah, ini perlu kita hidupkan. Klik routernya. Di sini kan ada VA 0 sama serial 2. Nah, ini yang VA 0. Ini kita on kan. Kemudian serial 2 ini juga di on kan. Kemudian yang router satunya ini juga sama. Di sini kan VA 0 sama serial 2. Ini VA 0-nya juga di on kan. Kemudian serial 2-nya juga di on kan. Setelah itu, setting IP di routernya. Pada router 0 ini, yang VA 0 ini menuju ke switch, sedangkan serial 2-nya ini menuju ke router 2. Nah, untuk VA 0, IP-nya 192.168.1.254. Nah, ini 254 ini dia menjadi gateway. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Lalu ke serial 2, IP-nya ini 12.12.12.1. Untuk subnet masknya menyesuaikan. Kemudian yang router sebelahnya, VA 0-nya, IP-nya 192.168.2.254. Kemudian serial 2-nya 12.12.12.2. Selanjutnya kita akan mengajari routernya. Nah, ini yang router ini kita akan ajari menuju ke PC3 dan PC4. Begitu juga router yang ini kita akan mengajari untuk menuju ke PC1 dan PC2. Untuk cara mengajarinya, ini kita menggunakan static. Nah, di sini ada static. Untuk networknya 192.168.2.0. Nah, ini itu alamat yang network yang akan dituju atau alamat gangnya. Untuk MAC-nya 255.255.255.0. Next hop-nya ini 12.12.12.2. Ini alamat dari gateway router 2. Kemudian di add. Untuk yang router ini static, networknya 192.168.1.0. Maksnya 255.255.255.0. Untuk next hop-nya 12.12.12.1.
Jangan lupa untuk di-add. Nah, di sini PC1 dan PC2 sudah kita ajari untuk lewat router 1, kemudian router 1 lewat gateway router 2, lalu router 2 akan meneruskan ke PC3 dan PC4. Begitu juga dengan sebaliknya, PC3 dan PC4 jika mencari alamat network yang bukan dalam jaringannya akan dilempar ke router 2, kemudian router 2 meneruskan ke router 2 akan lewat gateway router 1, kemudian router 1 meneruskan ke PC1 dan PC2. Selanjutnya kita akan tes pakai command prompt dari PC1 ke PC3. Nah, ini pakai ping 192.168.2.3. Nah, di sini request timeout. Kenapa? Karena ada ARP-nya, jadi dia nyari ARP-nya terlebih dahulu. Kita coba lagi ping 192.168.2.3. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita akan coba dengan tracer untuk menelusuri rute-rutenya. Tracer 192.168.2.3. Nah, ini dari PC1, kemudian dia lewat gateway router 1, sama router 1 diteruskan ke gateway router 2, lalu router 2 meneruskan ke PC3. Kita akan coba pakai simulator. Mode simulation, ini show none, edit filter, ICMP. Kita akan mencoba mengirim paket dari PC1 ke PC3. Nah, di sini PC1 meneruskan ke switch. Dia tahu kalau PC3 nggak ada dalam jaringannya, makanya diteruskan ke router. Kemudian router lewat gateway router 2. Lalu router 2 ini tahu kalau PC3 ada di jaringannya, jadi langsung diteruskan ke PC3. Lalu PC3 ini mengembalikan. Nah, dia tahu kalau PC1 tidak ada dalam jaringannya, maka diteruskan ke router. Nah, router 2 ini sudah diajari untuk lewat gateway router 1. Kemudian router 1 tahu kalau PC1 ada dalam jaringannya. Nah, ini routing static selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.